psikotropik, dan prekursor. Penasaran kan? Let's get started! Teman-teman, kita tahu bahwa sediaan narkotika, psikotropika, dan prekursor itu harus diawasi baik penggunaannya maupun peredarannya nih. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, kita harus tahu dulu kira-kira narkotika itu apa ya? Oke, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika ini terdiri dari 3 golongan. Kita bahas satu persatu yuk. Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah yang terbatas itu masih boleh digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Nah, narkotika golongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kokain dan amfetamin. Lalu kita masuk ke narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat juga digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini memiliki potensi tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya yaitu ada fentanyl dan morfin. Selanjutnya yang terakhir nih yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan yang terakhir ini yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan banyak sekali digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini memiliki potensi yang ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein. Selanjutnya kita bahas psikotropika. Nah, psikotropika itu adalah zat atau bahan baku atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini terbagi atas 4 golongan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Psikotropika golongan pertama yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk terapi. Contohnya yaitu brolamfetamin, tenamfetamin, dan kationa. Nah, psikotropika golongan 1 ini dipindahkan menjadi narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu psikotropika golongan 2 yaitu dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin, metamfetamin, dan fenetilin. Selanjutnya yaitu psikotropika golongan ketiga. Nah, psikotropika golongan ini itu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan terakhir atau golongan 4 yaitu psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat luas digunakan untuk tujuan terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi yang ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Selanjutnya kita bahas prekursor. Prekursor itu apa sih? Oke, prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Gimana teman-teman? Udah paham kan terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor? Sekarang kita masuk ke bagian pengelolaannya ya. Jadi pengelolaan NPP itu terdiri dari pengadaan, penyimpanan, peredaran, pelaporan, penyaluran, penyerahan, dan yang terakhir adalah pemusnahan.
Sekarang kita bahas pengadaan dulu ya. Jadi pengadaan narkotika itu dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri atau import. Nah teman-teman tahu nggak sih satu-satunya industri farmasi yang boleh memproduksi narkotika di Indonesia? Ya, industri farmasi tersebut adalah Kimia Farma. Jadi selain Kimia Farma tidak bisa memproduksi narkotika. Nah, untuk importir itu dapat dilakukan oleh industri farmasi sebagai importir dan PBF. Izin importir dan produksi ini harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Next, kita masuk ke penyimpanan. Di industri farmasi, PBF, nah NPP itu disimpan di gudang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dindingnya harus terbuat dari tembok. Terus kuncinya harus ganda. Lalu langit-langitnya dan jendelanya itu harus dijeruji pakai besi. Dan yang terakhir harus dilengkapi dengan lemari besi. Lalu bagaimana dengan di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, kalau di fasilitas pelayanan kesehatan, NPP ini disimpan di lemari dengan ketentuan lemarinya itu harus terbuat dari kayu atau bahan yang kuat. Kemudian harus kunci ganda juga. Lalu ukurannya itu 40 dikali 80 dikali 100 cm kubik, lalu dibagi jadi dua bagian dan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman dan tidak diketahui oleh umum. Selanjutnya adalah peredaran. Peredaran obat jadi narkotika dan psikotropika ini diawasi oleh Badan POM. Bahan baku narkotika golongan 2 dan golongan 3 ini dapat diedarkan oleh pihak yang berhak tanpa wajib daftar. Selanjutnya kita masuk ke pelaporan nih. Pelaporan NPP itu dilakukan oleh industri farmasi, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan melalui akun SIPNAP. Oke, SIPNAP itu adalah sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Nah, pelaporan ini dilakukan maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Oke. Mungkin teman-teman pada penasaran nih, apa sih itu SIPNAP? Oke, kita bahas sekarang ya. Jadi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI telah mengembangkan program SIPNAP itu secara online sejak tahun 2008. SIPNAP merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi seluruh unit pelayanan meliputi apotek, klinik dan rumah sakit, instalasi farmasi kabupaten atau kota, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta dinkes provinsi di seluruh Indonesia untuk pelaporan narkotika dan psikotropika. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh data yang valid dan real time dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, memudahkan juga dalam memonitor kemungkinan adanya penyimpangan atau kebocoran ke jalur yang ilegal untuk obat yang dalam pengawasan. Selain itu memudahkan juga dalam melakukan analisa dan penyusunan laporan. Nah, laporan juga jadi paperless, terpusat, mudah diakses, dan didistribusikan. Jika teman-teman masuk ke aplikasi SIPNAP, ada beberapa layanan nih. Oke, kita bahas yuk layanan apa aja sih yang ada di SIPNAP. Nah, yang pertama itu nanti pastinya ada beranda. Nah, di beranda ini akan memuat informasi terkait pengguna. Kemudian ada juga menu laporan. Dan di menu laporan ini ada rekapitulasi, ada penggunaan. Nah, ini tujuannya untuk mencetak laporan. Nah, kemudian ada juga menu upload atau input laporan. Di sini tujuannya untuk teman-teman mensubmit laporan penggunaan narkotika, psikotropika, morfin atau petidin. Kemudian ada juga menu daftar pelaporan dan juga ada menu tanya. Kemudian ada menu sediaan. Nah, sediaan ini ada narkotika dan psikotropika. Kemudian ada juga menu profil. Di sini gunanya untuk ubah profil dan ubah password. Selanjutnya ada menu keluar, yaitu untuk keluar dari aplikasi SIPNAP. Oke teman-teman, berikut adalah tampilan pada halaman depan website SIPNAP. Nah, berikut ini adalah contoh pelaporan pada SIPNAP. Jadi, data-data ini diinput oleh apoteker penanggung jawab di setiap instansi di setiap bulannya. Jika semua data sudah terinput dan sudah menekan tombol simpan, berikut adalah tampilan review pelaporan yang memuat rincian data yang telah berhasil disimpan pada aplikasi SIPNAP. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyaluran.
Untuk penyaluran narkotika ini dapat dilakukan oleh instansi berikut, yaitu importir, eksportir, industri farmasi, PBF, dan sarana farmasi pemerintah. Sedangkan untuk penyaluran psikotropika ini dapat dilakukan oleh industri farmasi, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Oke, jadi instansi-instansi ini harus memiliki izin untuk dapat menyalurkan NPP. Selanjutnya adalah penyerahan. Nah, penyerahan NPP pada pasien ini hanya dapat diberikan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Ingat ya, berarti selain itu tidak boleh menyerahkan NPP pada pasien. Dan yang paling penting nih adalah resep narkotika itu tidak boleh iter. Oke, terakhir nih kita bahas pemusnahan. Jadi pemusnahan NPP ini dilakukan apabila yang pertama diproduksi tanpa memenuhi standar, kemudian jika sudah kadaluarsa, kemudian jika berkaitan dengan tindak pidana, lalu jika tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada fasilitas kesehatan. Pemusnahan ini dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia, tapi juga lingkungan. Oke, demikianlah materi terkait pengelolaan NPP pada kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.